Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia dari alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Nah, bagaimanakah sifat kimia dari alkuna? Apakah sama atau berbeda dengan alkana dan alkena? Ya. Ternyata sifat kimia dari alkuna itu dia cenderung lebih reaktif dibandingkan dengan alkena, ya. Dan seperti kita ketahui bahwa alkena itu lebih reaktif daripada alkana. Maka tingkat kereaktifan antara alkana, alkena, dan alkuna adalah alkuna paling reaktif, kemudian diikuti oleh alkena, kemudian alkana yang paling tidak reaktif. Nah, lalu reaksi-reaksi apa saja sih yang bisa terjadi pada alkuna? Ya, ternyata alkuna hanya bisa mengalami reaksi adisi dan reaksi polimerisasi. Ya, berbeda dengan alkena, di mana dia bisa mengalami reaksi oksidasi juga. Ya, tapi pada alkuna itu hanya bisa mengalami reaksi adisi dan reaksi polimerisasi. Nah, bagaimana reaksi adisi dari alkuna? Ya, adisi dari alkuna itu tidak jauh berbeda dengan alkena, hanya saja ya adisi dari alkuna itu membutuhkan jumlah pereaksi 2 kali lipat lebih banyak daripada alkena. Ya, jadi pereaksi yang dibutuhkan untuk mengadisi alkuna itu butuh jumlahnya itu 2 kali lipat jumlah reaksinya dibandingkan kalau si alkena yang mengalami reaksi adisi, ya. Jadi sama halnya dengan alkena, alkuna juga dapat diadisi oleh gas hidrogen, halogen maupun asam halida, ya. Bisa dengan H2, ya. X2 seperti halogen misalnya Cl2, Br2 dan lain sebagainya, atau asam halida seperti HCl, ya. Cuman kalau adisinya itu pada alkuna, maka jumlah H2, Cl2 maupun HCl yang digunakan itu 2 kali lipat lebih banyak daripada kalau kita mau mengadisi alkena, ya. Contohnya seperti ini. Jadi adisi alkuna oleh H2 itu, jadi alkunanya berubah dulu jadi alkena, kemudian alkenanya diadisi lagi menjadi alkana, ya. Begitu juga dengan Cl2 dan HCl. Dan pada alkuna juga berlaku hukum Markov-Nikov. Jadi intinya mekanisme reaksi dari alkuna ini, reaksi adisinya, mekanisme reaksinya itu sama dengan mekanisme reaksi adisi pada alkena, ya, seperti itu. Jadi kalau kalian mau memahami reaksi adisi dari alkuna, ya silahkan kalian ingat-ingat kembali konsep dari reaksi adisi alkena. Kemudian selanjutnya reaksi polimerisasi alkuna. Jadi selain alkuna itu bisa mengalami reaksi adisi, bisa juga mengalami reaksi polimerisasi, ya. Nah, sama dengan alkena, ya. Reaksi polimerisasi alkuna ini juga terbentuk dari monomer-monomer, tapi kalau alkena monomernya berupa senyawa alkena rangkap 2, kalau pada senyawa alkuna maka monomernya itu merupakan suatu senyawa alkuna yang berikatan rangkap 3, ya. Contoh polimer dari senyawa alkuna itu adalah vinil asetilen, ya. Contoh lainnya bisa kalian cari lebih lanjut, kalian cari saja di literatur yang lain, ya. Kemudian, ya, selain alkuna itu bisa mengalami reaksi baik adisi maupun polimerisasi, ya, ternyata alkuna juga bisa mempunyai isomer. Nah, isomer alkuna sama dengan alkena. Jadi alkuna itu bisa mengalami isomer struktur maupun isomer posisi. Ya, ingat kalau isomer struktur itu berarti dia itu punya punya rumus molekul yang sama tetapi struktur yang berbeda. Kalau isomer posisi dia punya rumus molekul yang sama tetapi posisi rangkap 3 yang berbeda.
beda. Jadi posisi rangkap 3-nya yang berbeda, itu isomer posisi. Nah, namun kalau alkena itu punya isomer geometri berupa isomer cis dan trans, maka berbeda dengan alkena, ya. Pada alkuna itu tidak terdapat isomer geometri. Ya, jadi pada alkuna tidak terdapat isomer geometri. Isomer geometri itu hanya dimiliki oleh alkena, kalau alkuna tidak. Kenapa? Karena C yang berikatan rangkap pada alkuna itu hanya mengikat satu atom yang lainnya. Ya, kalau pada alkena dia bisa mengikat 2 atom yang lain. Ya, sehingga bisa kita lihat ya perbedaan geometri molekulnya. Oke, untuk mempermudah kalian memahami isomer dari alkuna, coba kita buat contoh isomer dari senyawa alkuna yang rantai karbonnya itu ada 5 karbon. Ya, rumus molekulnya C5H8. Nah, ada 3 isomer dari alkuna ini. Bisa berupa CH rangkap 3C, kemudian CH2, CH2, CH3. Nah, ini namanya apa? Ini namanya adalah 1 pentuna. Ya. Kemudian bisa juga strukturnya itu CH3, C rangkap 3C, kemudian CH2, CH3. Ini namanya apa? 2 pentuna. Nah, kalau misalnya rangkapnya dipindahin ke sebelah sini, apakah itu isomernya juga? Coba kita tulis CH3, CH2, kemudian ini maksudnya 1 ya. C, kemudian C, CH3. Oke, struktur yang ini dengan yang ini sama apa beda? Ya. Terlihat seperti yang berbeda ya. Ini rangkapnya di sebelah kiri, kalau yang ini di sebelah kanan ya. Padahal sebenarnya kalau kita kasih nama, kalau yang ini kan penomorannya dari sini 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga namanya 2 pentuna. Kalau yang ini nomor ini bukan dari kiri tapi dari kanan, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka nama senyawa ini juga 2 pentuna. Artinya ya, isomer posisi dari pentuna itu bisa jadi 1 pentuna dan 2 pentuna, dan strukturnya itu cuman ada 2 ini. Ya. Kalau struktur yang ketiga ini sama dengan yang ini. Nah, jadi sudah ada 2 struktur ya yang kita tuliskan. Kemudian ada struktur lain enggak? Oh ya, untuk struktur yang pertama dengan yang kedua ini ya, ini disebut isomer apa? Isomer posisi. Ya, isomer posisi. Kemudian kalau strukturnya seperti ini, CH, C, CH, CH3, CH3. Ini namanya 3 metil 1 butuna. Ya. Nah, ini sama ya, C-nya ada 5, H-nya ada 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1, 8. C58. Ini juga sama, C58, ini C58. Tetapi struktur dari senyawa yang ketiga ini berbeda dengan yang pertama dan yang kedua, sehingga 3 metil 1 butuna juga merupakan isomer dari pentuna. Ya. Kemudian ada lagi nggak isomer yang lain selain yang ini? Misalnya CH3-nya kita pindahin ke sebelah sini, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena C yang ini udah punya 4 tangannya, 3 di sebelah sini, 1 di sini. Ya. Kemudian C yang ini pindah ke sini, nggak bisa juga, sama aja ya bentuknya, cuman ngebatek doang dia ke situ ke atas ya. Jadi cuman ada 3 struktur ya yang dihasilkan dari rumus molekul C5H8 seperti itu ya, sehingga kita bisa menentukan ya isomer-isomer dari C5H8 ini.
Nah, senyawa 1 dengan senyawa 2 itu mengalami isomer posisi. Kalau senyawa 1 dengan senyawa 3 ini mengalami isomer struktur. Ya, karena dia punya rumus molekul yang sama tetapi struktur yang berbeda. Kalau senyawa yang pertama strukturnya lurus, senyawa yang ketiga strukturnya bercabang. Ya. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang sifat kimia dari alkuna, di mana dia bisa mengalami reaksi adisi sama seperti alkena, kemudian bisa mengalami reaksi polimerisasi dan bisa juga mempunyai isomer. Ya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.